bicarakan berdua. Kita mau bantu ya, Mbak Bilar nih. Oke, silahkan Mbak Okta. Oke, Masya Allah, Barakallah. Itu nama Mbak Wilarni ya tadi yang tanya. Ya, Masya Allah ya. Jadi, lagi-lagi terkadang konflik itu ternyata nggak selamanya buruk ya, Mbak ya. Kadang konflik itu justru akan membawa kebaikan gitu ya, ketika kita respon dengan positif. Mungkin sekarang banyak yang sedang berkonflik dengan dirinya terkait ketakutan-ketakutan akan menikah gitu ya, Mbak ya. Jadi dengan adanya ketakutan-ketakutan tersebut, akhirnya membuat kita tergerak untuk banyak belajar, mempersiapkan diri gitu ya. Malah itu akan semakin lebih baik untuk diri kita gitu ya. Jadi terkadang benar tadi kata Mbak Felin, konflik itu tidak selamanya buruk. Nah, jadi tergantung dari bagaimana cara kita merespon konflik tersebut. Ya, teman-teman ya. Insya Allah ya, Barakallah. Lanjut berikutnya, ada pertanyaan Japri nih, Mbak. Dari seseorang, ya. Pertanyaannya cukup panjang, izin dibacain ya, Mbak ya. Saya mengenali laki-laki yang mempunyai masa lalu pernah berpacaran dengan beberapa perempuan. Dan dia bilangnya sudah berubah dan bertobat. Tapi dia masih tetap merespon chat perempuan itu dengan alasan aku nggak bahas aneh-aneh kok gitu ya. Cuma ngobrol biasa, tanya kabar dan titip doa saat dia umroh. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertanyaan pertama. Dia juga cerita ke saya kalau ada beberapa perempuan yang ingin mengajak dia untuk menikah, tapi dia tidak pernah merespon serius. Saya harus merespon gimana gitu. Terus yang ketiga, dengan keadaan sebenarnya dia belum siap untuk menikah dalam waktu dekat karena masih bekerja di luar negeri. Saya hanya bersabar dan berdoa saja jika memang dia yang terbaik untuk saya, cepat atau lambat akan menjadi milik saya. Nah, gimana nih Mbak? Ada tiga apa tadi ya? Hmm. Oke, menarik ya, Mbak Okta pertanyaannya. Jadi, eh, memang untuk apakah mau meneruskan atau mau mencukupkan itu kan benar-benar keputusan ada di kamu gitu loh. Jadi, eh, saya bahas ini ada di toxic relationship ya. Teman-teman nanti aku coba kirimkan nanti yang aku sebutin bisa diingetin lagi ya teman-teman ya kalau misalnya aku lupa. Jadi beberapa pertemuan lalu kita dengan teman bicara juga bahas terkait toxic relationship. Seperti apa sih hubungan yang sebenarnya nggak sehat gitu loh. Dan kalau kita ngelepas itu memang susah. Jadi ibarat kita lagi udah investasi saham nih. Sebenarnya kalau misalnya dilihat track recordnya sebelumnya itu udah turun gitu loh. Tapi karena kita ngerasa udah lama megang saham ini dan pengen ada kemungkinan kita berpikir ada kemungkinan saham ini nanti naik. Aku yakin naik nanti. Tapi ya kalau misalnya kita dilihat analisisnya dari lama itu kayaknya nanti bakalan turun gitu. Tapi kita nggak ngelepas-ngelepas gitu loh. Jadi silahkan refleksikan ini. Apakah ini memang hubungan yang sehat atau enggak? Apakah dia layak untuk dipertahankan atau enggak? Balik ke tadi, niat awal. Bagaimana teman-teman memilih itu sangat menentukan. Ya, karena saya banyak mendampingi klien yang menikah, yang kemudian yang dia sampaikan seringkali eh, bilangnya tuh, dulu Mbak, aku tuh menerima kekurangan dia ini karena aku yakin dia bisa berubah. Dia bilang kalau misalnya dia mau berubah. Tapi pada saat menikah ya, ya seperti inilah realitanya. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Pun kita ya yang punya kebiasaan kurang baik, kita misalnya ya, kalau aku misalnya aku suka konsumsi kafein yang termasuk berlebih. Jadi aku untuk mengurangi itu pun aku juga perlu usaha ya. Untuk diri kita sendiri, kita punya kekurangan dan kita untuk memperbaiki itu aja kita butuh waktu dan butuh usaha yang nggak mudah. Apalagi orang lain. Jadi jangan berharap kita bisa mengubah orang lain. Itu satu ya teman-teman bener-bener pegang. Kalau ada kekurangan yang kalian nggak bisa tolerir, tapi ya terima itu ketika kalian memutuskan iya, terima konsekuensinya dengan segala hal yang kalian ambil. Tapi jangan berharap nanti pasangan kalian akan berubah. Itu enggak. Meskipun akan berubah ya itu atas izin Allah dan kita nggak tahu itu berubahnya kapan kan. Jadi di awal pastikan teman-teman tahu segala hal yang masih dalam koridor kalian mau melanjutkan dan mana yang udah enggak nih. Di mana kalian sudah enggak mau lagi untuk melanjutkan hubungan ini.
Di awal terkait prinsip agama itu penting banget ya teman-teman ya. Bagaimana pemilihan kalian? Apakah masih didasari kebanyakan hal yang duniawi atau memang sudah benar-benar dari hati niat mukhlislah untuk menyempurnakan agama dan saya memilih beliau karena latar belakang agama yang saya yakini itu bisa membantu kehidupan kelancaran nanti dalam pernikahan. Juga ya untuk akhlaknya beliau dan penyaksiannya beliau, penyaksian orang lain. Jadi kita kayak nanya ke temennya gitu kan. Dia orangnya kayak gimana nih? Kita perlu nanya ke beliau. Kita lihat keluarganya. Dengan segala pertimbangan informasi tersebut, silahkan putuskan mau bertahan atau mau mencukupkan. Tentu nggak ada yang sempurna, pun kita juga tidak sosok yang sempurna, sehingga kekurangan beliau, setidaknya kita sudah tahu itu dan bisa memitigasi. Nanti aku kayaknya akan ketemu kecewanya di sini nih kayaknya. Aku siap nggak ya nanti? Nah, itu jawabannya ada di kamu. Kamu siap nggak kira-kira dengan perilaku beliau yang seperti itu? Ya, semoga bisa sedikit membantu, Mbak Okta. Ya, Masya Allah, barakallah ya, tergantung itu yang Mbak ya, Mbak yang bertanya gitu ya. Mungkin bisa dipahami gitu ya. Jadi balik-balik lagi itu tergantung ke keputusan kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menilai kira-kira ini harus kita pertahankan atau udah gitu ya. Jadi harus meresponnya tergantung dari diri kita sendiri. Oke, selanjutnya mungkin ada yang raise hand tadi ya. Silakan Mbak Sela Anugrah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Juga mohon izin kepada pemateri untuk menanyakan secara langsung terkait apa namanya itu siapan ya sebelum menikah. Mungkin mau cerita sedikit gitu kan, yang Mbak bilang tadi soal ketakutan ya, ketakutan sebelum menikah nih ya. Kata orang ya, gimana gitu ya menepis isu dan kadang pun setan pun kayak yang coba untuk menghasut ya dengan misal example menolak orang gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kita tuh menolak bukan dalam artian apa dan gimana ya, kita punya kriteria. Tapi coba sudah coba untuk mencoba dulu nih kayak tuh kan, kenalan dulu kayak gitu kan, coba untuk kenalan dulu, tahu. Tapi pas baru satu kali kenal, mungkin karena niatnya si yang cowok tuh langsung udah mau nikah, jadi kayak yang baru kenal, terus baru pertama kali ketemu langsung mau ngajakin nikah. Sedangkan dari aku sendiri maunya kayak yang kenal dulu kayak berapa bulan kayak gitu kan. Kalau dirasa aku cocok baru boleh ditanya lagi gitu kan. Ada batasnya maksudnya tuh deket kan sesuai dengan niatnya masing-masing kayak gitu. Gitu sih Mbak pengen nanyanya gitu. Yang kedua tuh mungkin tips dan trik di mana juga umur ya, masalah umur biasanya yang menjadi problem kita umur mungkin dari tekanan keluarga juga lingkungan takut juga fitnah di sana sini gitu kan ujian pribadi lah bisa dikatakan juga bisa gitu. Ini itu saja. Terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Mbak Sheila sudah menjawab, bertanya dan membawa diskusi ini. Aku rasa banyak teman-teman juga yang mengalami kegelisahan yang sama dengan kondisi yang Mbak Sheila rasakan terkait kekhawatiran gimana nih kalau misalnya dengan kriteria tadi, terus aku menentukannya seperti apa ya. Em, ada prinsip yang kita milikin itu dan nggak bisa untuk ditawar. Setiap kita, setiap kita punya value yang itu nggak bisa ditawar oleh orang lain. Kenali itu. Sehingga nanti ketika berhadapan dengan calon yang datang, kita udah tahu dia masuk kriteria ini nggak. Kalau misalnya kriteria dasar udah oke, oke kita akan coba kenalan lebih dalam ya dengan membicarakan keluarga dan hal-hal lain. Dan ini memang nggak bisa instan. Saya setuju sekali dengan Mbak Sheila. Perlu ada waktu untuk em, mengkomunikasikan ini ya. Tentu misalnya teman-teman ngerasa kurang bisa mengenal dengan baik, bisa dengan bantuan konseling pranikah. Jadi teman-teman
berdua nih ya, cowok dan laki-laki dan Mbak sendiri itu kita ngobrol berdua dengan bantuan profesional. Nanti kita akan membantu ya untuk bahan diskusinya. Kita bisa saling terbuka di situ, saling membicarakan hal yang mungkin akan sensitif nih dibahas pada saat sebelum menikah. Misalnya terkait finansial ya, terkait keputusan setelah menikah. Misalnya ada impian-impian kita yang ingin kita kejar, itu juga perlu loh diomongkan pada saat sebelum menikah, ya. Dan hal-hal lain yang mungkin perlu bantuan orang ketiga untuk kita mendiskusikan hal tersebut. Terus gimana nih terkait dengan kekhawatiran dan juga umur sudah saya dirasa banyak di dari lingkungan kita banyak yang menanyakan, dari orang tua juga banyak yang menekan kamu pilih yang mana lagi sih gitu ya. Misalnya ada yang dapat omongan dari tetangga mungkin, ah kamu pilih-pilih deh, makanya masih belum bisa ketemu jodoh. Atau hal negatif lainnya ya teman-teman, sadarlah bahwa ini semua tuh terkait perjalanan pribadi. Ya memang nggak mudah ya, memang nggak mudah untuk bisa membuat boundaries yang sehat terkait omongan orang, apalagi kalau saat itu munculnya dari orang terdekat kita sendiri, ya misalnya orang tua, kakek nenek, ya Pak De Bude, itu suara itu kalau muncul dari beliau akan lebih tajam daripada mungkin temen tetangga yang kita masih bisa mengabaikan lah. Tapi kalau dia yang terdekat ini yang biasanya sangat menyakitkan. Sadarilah bahwa ini semua di luar kontrol diri kamu. Kamu sudah menjalankan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk ikhtiar ini. Tapi apakah dapatnya kapan, secepat apa? Aku juga pengen cepat gitu kan. Kita juga pengen dapat di waktu yang cepat. Tapi memang belum gitu loh. Belum ketemu dan belum uh, bisa belum Allah pertemukan saat ini dengan orang yang memang cocok dengan saya. Jadi regulasi emosi kamu dengan baik, kenali apa yang kamu rasakan saat ada orang lain menyampaikan hal negatif tersebut. Coba pupuk diri sendiri ya. Ambil nafas panjang dan fokus di nafas. Biasanya dengan kita bisa mengatur nafas, kita bisa lebih mengatur apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kalau ada hal yang negatif yang kamu dengar, yang kamu pikirkan, kembali lagi ke nafas. Ketika kamu bisa terkoneksi dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa lebih memilih respon dengan cara yang tepat, bukan dengan reaktif. Kita kalau reaktifnya kan pengen marah ya, pengen aku juga udah usaha gitu ya, atau bilang aku juga udah kesini dan kenal dengan orang gitu loh. Maksudnya kita pengennya mungkin marah, atau kita ngerasa kecewa, kita ngerasa sedih, apapun itu yang kamu rasakan, coba sadari dulu, sadari apa yang kamu pikirkan, sadari apa yang kamu rasakan, dan balik lagi ke nilai agama yang kamu yakini bahwa kamu sudah melakukan hal yang terbaik yang kamu bisa, tapi ini semua ya terkait rezeki, terkait jodoh itu semua sudah ada yang mengatur. Jadi ini di luar kontrol diri kita. Demikian Mbak Sheila, apakah sudah menjawab? Memang nggak mudah, tapi Bismillah semoga Allah memudahkan proses teman-teman semua ya. Tetap jalani dengan berpegang teguh pada nilai agama yang kalian anut. Jangan sampai terlena atau terbawa perspektif budaya yang membuat kalian akhirnya melanggar atau melebihi batas-batas yang sebenarnya itu kita jaga untuk keberkahan pernikahan. Karena pernikahan nggak hanya sehari dua hari. Ini kalian usia 20 tahun, nanti masih ada 40 tahun dengan orang itu. Bayangkan ketika di awal itu perjalanan udah nggak barokah, sudah di luar koridor agama. Jadi kalian nanti saat menjalani pernikahan nanti akan sulit karena kalian mengandalkan diri kalian sendiri. Kalau sudah di awal kalian mengandalkan minta ridhonya Allah, insya Allah nanti akan dimudahkan berikutnya. Entah kapan waktunya, tapi yakinlah bahwa kita semua akan bertemu jodoh kita dengan waktu yang tepat, ya. Bukan cepet-cepetan, ini bukan lomba lari. Kita bertemu di waktu yang tepat. Tapi tepatnya kapan nggak ngerti, ya. Kalau bisa kita pengen ke Lauhul Mahfud ya. Nanya, saya dapat jodohnya di usia berapa ya Allah gitu ya. Kalau bisa, tapi kan nggak bisa ya. Nah nanti di bulan Ramadan mungkin bisa menjadi
Semangat baru ya Mbak Okta untuk ikhtiar kita berdoa karena di Lailatul Qadar ya ada satu qadar yang Allah bisa menurunkan qadar kita di tahun berikutnya ditertibkan dan ditingkatkan ibadahnya. Semoga Allah mudahkan proses kalian semua. Mau peluk, semoga dimudahkan ya prosesnya semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali Sheila. Oke, Masya Allah, Barakallah ya. Terima kasih Mbak Novel yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sela ya. Masya Allah ya, Barakallah ya Mbak Sela ya. Semoga dimudahkan. Jadi tadi seperti yang dikatakan Mbak Novel lagi, Mbak Feli maksud saya. Jodoh itu bagian dari rezeki teman-teman. Jadi kalau prinsip jodoh itu menjadi sebelum mencari, mempersiapkan sebelum dipertemukan. Ya, Insya Allah ya. Jadi teman-teman, masih ada pertanyaan nih Mbak di room chat. Satu lagi dari Cindy Ainun ya. Pertanyaannya, kalau kitanya ini orangnya banyak ngomong, orang yang suka cerita dan berekspresi, serta excited saat berbicara dengan pasangan, sedangkan pasangan ini keterbalikannya nih. Pasangan ini orang cenderung orang yang cuek, cool gitu ya sepertinya. Dan jarang merespon secara omongan. Nah, pertanyaannya gimana cara bilang ke pasangan agar dia merespon cerita kita dengan excited dan berekspresi juga. Terus, Iya. bawahnya gimana cara menyusun kalimatnya untuk bilang ke pasangan tanpa menyakiti dan menyinggung perasaan dia. Karena dia responnya selalu datar dan banyak diam. Mm-mm. Mm-mm. Silakan, Mbak. Oke, pertanyaannya menarik ya Mbak Okta. Jadi Mbak Cindy, halo. Gimana nih kalau misalnya kita punya pasangan yang ternyata lebih datar ekspresinya gitu ya daripada kita yang, nah kayak Mbak Okta banget nih orangnya misalnya ya. Jadi berenergi, ketemu orang ya tipe Oke, X banget. Ya, aku izin 5 detik sebentar ya untuk mengkondisikan sebentar aja, bentar. boleh, boleh. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Jadi Masya Allah banget, pembicara kita ini sebenarnya udah punya dua orang anak gitu ya. Anaknya masih usia balita, satu anak yang pertama itu usia SD kelas 1 gitu ya. Dan Masya Allah beliau masih bersedia untuk berbagi sharing bersama kita. Teman-teman, kita tunggu sebentar. Terima kasih sebelumnya diucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah udah kembali lagi nih Mbak Ferin, silakan Pak. Oke, Oke, terima kasih ya atas waktunya. Jadi gimana untuk bisa ngomong ke pasangan agar dia bisa merespon cerita kita dengan excited juga dan penuh ekspresi. Nah ini termasuk yang dibahas tadi. Karena apakah kita sedari awal sebelum pada saat kita memilih pasangan ya, kita carinya seperti apa? Seperti apa dulu nih? Karena di pernikahan itu kalau Bu Eli Risman bilang 75% ya pernikahan itu isinya tentang ngobrol. Ini bukan terkait dia introvert atau ekstrovert dan aku harus nikah yang seperti apa enggak, tapi terkait kenyamanan. Ngobrolnya nyambung enggak? Ya, itu pastikan dulu kita nyambung. Nyambung meskipun dia introvert misalnya kita ekstrovert banget ya. Seintrovert-introvertnya pasangan, Beb, kalau dia sudah menikah, pasti dia akan cerita ke istrinya. Nggak mungkin dia akan introvert ke istrinya, itu nggak mungkin. Kecuali ada konflik. Nah, ini yang saling diem ya. Jadi, seringkali kesalahpahaman di sini. Kita mengkategorisasi, oh, kalau orang introvert itu dia pasti nggak bisa berbaur misalnya. Kalau dia nggak suka berhadapan dengan publik, dia misalnya apalagi ya nggak asik orangnya. Enggak, justru orang introvert itu yang aku juga sering temuin, mereka kalau menjalin relasi itu sangat menjaga dan sangat menghargai relasi. Kalau tipe yang seperti tadi misalnya dia ada rasa eh, sulit seringkali menghindari konflik ya, dia itu kurang bisa menanggapi atau berempati kepada orang yang dia ajak bicara, yaitu keterampilan komunikasi dari pasangan yang memang belum terasah gitu. Jadi bukan karena tipe kepribadiannya ya. Terus gimana biar pasangan tuh bisa berubah ya? Balik lagi, kita nggak bisa ngubah orang lain ya, Beb. Jadi cari jalan tengahnya seperti apa. Misalnya sudah menikah nih, misalnya udah menikah, ya silahkan disampaikan. Aku pengennya, nah gini,
posisikan komunikasinya itu di kita, bukan di beliau. Kalau kita langsung nembak ke kekurangannya, misalnya, oh ya, kamu kalau misalnya aku lagi cerita, kok kayak gini? Harusnya tuh bukannya, harusnya kamu nanggepinnya ya yang panjang, jangan yang ya enggak gitu. Atau yang misalnya kita sebel tanggapannya pendek-pendek gitu ya, atau ekspresinya yang kok datar aja. Aku kan pengennya ditanggepin yang serius misalnya. Jadi fokusnya saat kita menyampaikan itu bukan tentang orangnya, tapi seperti ini. Ya, aku ngerasa diabaikan deh kalau misalnya ayah itu waktu aku cerita itu nggak didengerin tapi malah mainan HP. Aku pengennya kalau aku pas cerita itu HP-nya diletakkan, terus ini ngobrol, lihat aku dan ayah nanggepinnya jangan gitu, tapi juga tanya tadi gimana gitu. Jadi kita berbicaranya berdasarkan sudut pandang kita, apa yang kita rasakan, ap- terkait kondisi beliau yang seperti apa, dan harapan kita apa, gitu. Jadi clear. Kita nggak menyudutkan, kalau komunikasinya seperti itu, jadinya kita nggak menyudutkan beliau yang salah, enggak. Tapi sebenarnya karena aku nggak nyaman, gitu kan. Sebenarnya kan problemnya bukan di dia kan. Di dia nih, dengan orang kayak gitu, misalnya ya, teman-temannya juga nyambung-nyambung aja ya. Jadi kita emosi kita yang rasa nggak nyaman. Jadi itu sampaikan, emosi kamu kenapa? Sedihkah, kecewakah, marahkah, merasa diabaikankah? Sampaikan kenapa. Perilaku yang spesifik ya. Jangan semua. Kalau kalau ayah tuh memang nggak perhatian ya. Nah, kalau udah kayak gitu, labelnya kan akhirnya ke semuanya ya. Di nggak perhatian tuh ke semua aspek. Nah, itu sangat menghancurkan harga diri ya dan menghancurkan hati. Jadi kita fokusnya ke perilaku dia yang kita nggak suka, yang ingin kita coba harapkan dari beliau seperti apa, ya spesifik perilakunya. Dan kita pun juga bukan yang sempurna, jadi kita juga bilang ke beliau, aku yakin juga kayaknya ada hal yang nggak suka ya, apa nih yang bisa aku perbaiki. Jadi selain kita menyampaikan masukan ke beliau, kita juga meminta feedback apa yang bisa aku perbaiki. Misalnya kita terlalu ekspresif, jangan-jangan beliau nggak senang. Nah, ini kan kita juga artinya perlu ngerem ya. Maksudnya kita perlu menyesuaikan. Kita memberikan cinta ke beliau, juga pastikan apakah beliau merasa dicintai, itu perlu kita dapat jawabannya. Karena banyak relasi itu sudah memberikan semuanya, tapi ternyata pasangan merasa nggak diperhatikan, pasangan merasa tidak dihiraukan. Sisa si orang satunya ngerasa dia udah memberikan semuanya. Nah, artinya kan bertolak belakang. Jadi bukan hanya teman-teman memberi atau bukan hanya kita menerima cinta, tapi juga bagaimana kita memberi sesuai dengan hal yang dia merasa dicintai. Dua-duanya. Pernikahan adalah urusan berdua ya. Kita saling bertumbuh berkembang. Aku yakin di awal pernikahan kita sama-sama saling eh, berjuang untuk ini, tapi insya Allah Mbak Oktaya dengan ikhtiar kita belajar di pranikah ini akan memudahkan kita ketika nanti saat pernikahan. Demikian, semoga bisa membantu ya Mbak Cindy. Iya, Masya Allah, Barakallah, keren banget ya. Jadi tadi Mbak Cindy jawaban dari Mbak Felin. Balik-balik lagi berarti ke regulasi emosi yang baik gitu ya. Jadi sampaikan perasaan kita dan harapan kita terhadap pasangan kita gitu ya. Masya Allah ya, Barakallah. Bisa ada pertanyaan nih Mbak, Masya Allah seru banget ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengambil banyak hikmah dan keberkahan pada diskusi pada malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Berikutnya pertanyaan dari Silviana. Ada pertanyaan atau diskusi yang harus dijalin saat ta'aruf. Barangkali terkait finansial, peran satu sama lain, dan lain-lain. Oleh Mbak Felin. Pertanyaan saat ta'aruf, kira-kira gimana? Iya, menarik nih. Atau mungkin teman-teman barangkali di sini ada yang sudah menjalani proses taruh. Boleh berbagi cerita mungkin? Silakan teman-teman, ada yang Heeh, boleh sharing bareng kita. boleh sharing, silakan. Yang sudah menikah mungkin yang sebelumnya menjalani proses taruh, boleh dong berbagi cerita.
Oke, silakan teman-teman jika ada yang ingin berbagi bersama kita, silakan langsung bisa on mic. Hmm. Karena sangat subjektif ya Mbak Okta. Jadi ini tuh nggak ada rumusnya sebenarnya. Nggak ada rumus. Antara orang lain akan berbeda gitu. Jadi uh, hal pertama adalah kenali dulu diri kalian. Dan apa yang sangat benar-benar menjadi isu gitu loh. Itu yang dibicarakan. Misalnya ya, untuk orang yang udah nggak ada masalah terkait finansial, mungkin dia nggak terlalu masalah kalau misalnya pasangannya ternyata belum dapat pekerjaan yang tetap misalnya. Jadi isu kita akan sangat berbeda dengan orang lain. Jadi kenali dulu diri kita, kebutuhan kita, hal apa yang sangat fundamental yang kita kayaknya pasangan harus punya itu. Itu pastikan dulu. Jelas untuk pertama terkait akhlak dan lain-lain ya, yang nggak bisa untuk ditolerir, kita cari yang bisa membawa kita lebih mudah saling surga mensurgakan. Nah, untuk lain-lainnya ya silahkan tuliskan apa hal yang perlu kalian sampaikan. Misalnya ada yang masih kuliah nih, tapi nanti aku habis ini aku pengen kuliah lagi. Terus nanti habis kuliah lagi aku pengen kerja dulu. Nanti kalau misalnya ini, nah rencana-rencana kalian itu sampaikan juga ya. Untuk beberapa orang ini menjadi sangat penting karena eh, mungkin saja ekspektasi suami akan berbeda. Oh nanti kalau misalnya sudah menikah ya mau gimana pun kalau lulus kuliah misalnya ada yang menikah pada saat kuliah ya udah harus serumah gitu kan ini akan jadi problem ya hal-hal yang menjadi rencana kalian tapi itu tidak sewajarnya orang misalnya itu silahkan jadikan bahan obrolan atau misalnya yang untuk memiliki orang tua yang sudah sepuh orang tua yang sudah lanjut usia menyampaikan kayaknya nanti aku mau kayak gimana pun aku tetap di rumah ini karena aku yang bertanggung jawab atas keluargaku. Nah, itu kan hal yang sangat penting dan itu silahkan diobrolkan dengan pasangan. Jadi kenali dulu ya prinsip-prinsip, kebutuhan-kebutuhan yang ini kayaknya menjadi hal yang sangat berarti ketika menikah nanti. Di list ya silahkan nanti diobrolkan dengan pasangan. Demikian Mbak Okta. Jadi akan sangat berbeda ya satu orang dengan satu orang lain. Value saya dengan teman-teman juga tentu akan berbeda. Jadi pastikan kenali dulu diri dan kebutuhan kalian yang ingin disampaikan. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya, Barakallah teman-teman ya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Kak Silviana ya, Kak Silviana itu ya. Jadi boleh tuh. Nanti akan di-sharing juga ada beberapa akun di sosmed gitu ya yang sering spill-spill pertanyaan terkait tentang ta'aruf itu insya Allah nanti bakalan di-share di grup. Untuk lebih detailnya teman-teman boleh nanti lihat sendiri gitu ya bagaimana detailnya dan tadi balik-balik lagi seperti jawaban dari Mbak Felin tuh ya. Jadi pertanyaan saat taruh itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan diri kita gitu ya. Jadi emang tiap-tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Jadi balik-balik lagi disesuaikan karena kita yang bakalan menjalani kehidupan berikutnya gitu ya. Jadi pertanyaannya juga tentu harus disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ke depan gitu ya. Insyaallah barakallah ya. Satu pertanyaan lagi dari Kak Musfiroh gitu ya. Gimana Mbak mengetahui keseriusan seseorang sedangkan kita udah temenan lama? Dia udah memberikan sinyal, tapi kalau saya tanya langsung belum bisa mengungkapkan secara jelas. Ini Mbak, gimana nih Mbak? Iya, kayak kurs saham tadi. Oh, oh, benar benar. Kita rasanya udah investasi banyak ke dia. Oh, Tapi kalau eh, ngelepas nggak sehat. sih? Kalau ngelepas nggak sih? Aku kalau ngelepas dia nanti aku sama siapa? Aku udah terlanjur nyaman sama dia dan aku ingin dia yang menjadi pendamping hidupku. Tapi dianya nggak siap. Nah, mau gimana tuh? Ya nggak bisa. Apa ya? Dikembalikan lagi ke teman-teman. Nggak ada pengambilan keputusan yang terbaik. Ya, sekali lagi, nggak ada yang namanya pengambilan keputusan yang terbaik. Yang ada adalah pengambilan keputusan yang kita siap dengan resikonya. Kalau Anda siap dengan calon suami seperti itu, ya silahkan melakukan proses penungguan yang entah kapan dia bakal menyampaikan itu. Hi, ya, silahkan kayaknya Mbak Okta yang lebih ahli nih kalau ini. Silakan, silakan Mbak Okta. Gimana gimana Mbak? Kayak, kayaknya relate banget tuh. Iya, jadi teman-teman apa tadi ya? Seseorang yang sedang kita udah temenan lama dia udah memberikan sinyal tapi kalau oke. Jadi intinya balik-balik lagi teman-teman.
kita itu suka sama orang boleh, tapi sewajarnya gitu ya. Jangan terlalu berharap lebih kepada manusia, karena lagi-lagi ketika kita berharap kepada manusia, ujungnya pasti kecewa gitu. Nah, jadi letakkan kembali harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh nggak Kak kalau kita jatuh cinta sama dia? Kadang-kadang emang wajar ya kalau kita sering interaksi gitu ya Mbak ya. Nah, tadi kemarin ya, jadi cinta itu salah satu faktor pemicunya adalah sering interaksi, gitu ya. Jadi ketika kita sering interaksi, sering ketemu, sering nugas bareng atau apalah project bareng gitu ya. Tiba-tiba kita bakalan melihat sisi lain dari teman kita itu dan tanpa kita sadari kita bakalan timbul dengan sendirinya perasaan senang ya, perasaan kita tuh ingin dilihat gitu, perasaan Eee, pokoknya kita pengen terus deh bareng dia gitu, pengen terus deh diskusi sama dia, ngobrol. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh udah terjebak pada namanya, apa ya, kalau kita sebenarnya virus 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 jambu apa tuh, Mbak, virus merah jambu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, kalau menurut beberapa kali udah ikut kelas gitu ya. Jadi emang teman-teman itu wajar, kita jatuh cinta sama orang itu emang wajar, fitrah kita untuk saling mencintai dan dicintai gitu. Yang nggak wajar itu cara kita merespon, cinta tersebut kayak gitu. Nah, ketika kita tahu ini nggak boleh, tapi kita tetap lakuin, Iya. artinya kita salah gitu. Nanti balik-balik lagi kata kata Mbak Velin tadi ya, jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, seindah apapun perbuatan yang kita lakukan, ketika perbuatan itu kita lakukan sebelum menikah, ujung-ujungnya berdosa gitu lah. Dan Jadi kalau udah move lagi on, kalau udah menjalin komitmen misalnya ya, menjalin komitmen yang tidak dibenarkan secara agama, aku yakin teman-teman punya value sendiri terkait agama. Nah itu kenali dulu ya, bagaimana batas-batas yang kalian imani, yang kalian junjung tinggi. Ketika misalnya di awal interaksi itu sudah banyak hal yang di luar batas yang tidak diperbolehkan, itu seolah-olah kayak menjadi hubungan ini menjadi tanggung jawab kalian. Karena kalian sudah melanggar batas Allah dan kalian memilih untuk meninggikan ego kalian untuk menjalin hubungan tersebut. Jadi akhirnya nanti pada saat menikah ketika ada problem ya akhirnya itu menjadi tanggung jawab kalian. Kalian tidak melibatkan Allah di setiap perjalanan ini gitu. Beda kalau misalnya di awal teman-teman benar-benar menjaga. Susah memang banget 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 untuk bisa menjaga diri, untuk bisa tidak terlalu, untuk bisa membatasi interaksi, untuk menjaga kemarwahan, untuk menjaga kedamaian pada saat nanti pernikahan itu dimulai sedari pemilihan, sedari awal. Bahkan sebelum kalian bertemu dengan Mas A yang jadi jodoh kalian, bagaimana kalian berinteraksi dengan B, C, D, dengan laki-laki lain itu juga sangat ngaruh gitu loh. Jadi jaga betul diri kalian, fokus benar-benar di diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik di hadapannya. Nanti kalau ada hal yang menjadi tantangan atau konflik dalam pernikahan, kita jadi akan selalu dibantu sama Allah nih, akan diberikan kemudahan. Karena kita di awal dari niat, saya niat untuk menyempurnakan agama, untuk selalu lebih sempurna daripada dulu sebelumnya. Sehingga ketika paradigma itu sedari awal teman-teman tancapkan di hati kalian untuk menjalani yang ada pilihan untuk melanggar batas-batas tadi, kalian udah langsung tepis tuh. Enggak ah, aku ingin menjaga diriku. Ketika kalian menjaga diri kalian, kalian artinya juga menjaga anak-anak kalian. Karena beliau kan menjadi ayah gitu ya. Jadi pilih suami itu jangan pilih suami aja, tapi juga pastikan pilih laki-laki yang bisa menjadi ayah. Yang seperti apa yang kalian tahu bahwa memiliki kriteria sendiri ya sebagai seorang laki-laki yang patut menjadi ayah seperti apa. Jadi eh, rendahkan ego, bukan hanya sekedar cinta karena menikah itu bukan hanya butuh cinta. Dalam proses pernikahan ta'aruf, kita bahkan tidak mencintai satu sama lain di awal. Saya dan suami saya pun juga nggak saling ngeh gitu loh. Maksudnya kita nggak menaruh hati sebelumnya dan kita pun juga saling bertanya waktu kapan ya? Aku nggak salah di 5 tahun terakhir tuh baru aja 2 tahun kemarin di usia kami pernikahan 5 tahun, kami juga masih saling bertanya. "Em, ayah dulu nikah milih aku kenapa? Aku pun juga sebaliknya nanya dulu kenapa banyak yang lebih baik kenapa kau pilih aku gitu. Kita pun juga menyadari bahwa kita saling berkomitmen itu tidak diawali dengan menaruh hati gitu loh.
gimana ya? Semoga bisa tertangkap ya gambaran ini. Jadi ketika kita benar-benar menaruhkan ini pada Allah, itu prosesnya akan sangat mudah dan indah, insya Allah. Karena kita nggak menggantungkan pada manusia yang tadi disebutkan Mbak Okta. Kita menggantungkan murni. Kita murnilah ingin menyempurnakan agama. Kita benar-benar menikah ya karena ingin lebih terjaga agamanya, memiliki imam yang membantu kita lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena seorang wanita ketika sudah menjalankan kewajibannya, sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan ya, dan dia menjalankan kewajiban-kewajiban minimal sebagai orang muslim dan terakhir dia taat pada suaminya. Saat kita meninggal, suami kita ridho, kita udah disuruh Allah untuk memilih jalan surga yang kita inginkan, teman-teman. Jadi misalnya kalian nggak ahli puasa sunnah ya, kalian mau milih pintu surga lewat itu bisa. Jadi asal suami teman-teman ridho. Jadi itu kunci ya. Suami itu menjadi prediktor yang sangat besar dalam uh, kesuksesan kita dalam hal agama. Sehingga pastikan suaminya solih. Pilih suami yang solih, yang bisa jadi ayah untuk anak-anak kita. Jangan sekedar ego, cinta. Karena kita menikah nggak hanya butuh cinta. Di ruang konseling, saya sering kali menghadapi, membantu memproses orang yang kesulitan untuk move on. Karena sedari awal digantungkan perasaannya pada orang. Dan itu akan sangat menyakitkan ketika kita patah. Nggak enak banget, sulit, sangat butuh waktu. Ketika kita sudah menggantungkan diri, menggantungkan kebahagiaan pada orang yang dengan proses-proses yang tadi tidak kita jaga. Jadi kembali ke semua pilihan teman-teman, aku yakin nggak mudah karena ada banyak sekali tantangan untuk menjaga diri dan tekanan sana sini sehingga kita kadang-kadang eh, lalai untuk menjaga diri. Jadi Bismillah, kita ikhtiarkan lagi, kita minta jalan, kita minta petunjuk pada Allah harus seperti apa dan semoga Allah meridhoi jalan kita. Semoga Allah memberikan jodoh yang barokah, saudara iman yang barokah dan mertua yang barokah untuk teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin, masya Allah. Menguatkan sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai sekarang stop overthinking masalah masa depan gitu ya. Stop untuk menghabiskan waktu dengan mengingat masa lalu yang menyakitkan gitu ya. Mari kita sama-sama bertumbuh dan sibuk-sibuklah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan, memantaskan biar bisa dijemput gitu ya Mbak ya. Insya Allah ya Allah ya, mungkin sesi terakhir ya Mbak ya. Pertanyaannya mungkin boleh nanti kalau ada yang mau sharing tentang masalah ta'aruf atau mau bertanya lagi, itu boleh dilanjut via grup WA itu teman-teman ya. Nanti boleh dikirim aja langsung pertanyaan atau sharingnya. Yang mau voice note silakan atau mau diketik juga silakan, nanti boleh dikirim di grup WA gitu ya. Silakan dimanfaatkan grup WA-nya untuk kebaikan teman-teman dan saling menguatkan tentunya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Felin, pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani proses bertumbuh kita semuanya. Dan juga ucapan terima kasih khususnya kepada teman-teman yang sudah hadir membersamai dari awal kegiatan sampai dengan sekarang gitu ya teman-teman ya. Semoga sedikit banyak diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya dapat menjadi power gitu ya untuk menemani proses bertumbuh kita gitu ya teman-teman ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila salah kata. Closing statement mungkin teman-teman nggak apa-apa sedikit terlambat asal bertemu dengan orang yang tepat gitu ya. Jadi tadi mengutip hadis dari riwayat Tirmizi, seorang istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, dia akan masuk surga teman-teman ya. Jadi karena menikah ini adalah ibadah terpanjang, jadi untuk menempuh ibadah ini pun kita butuh persiapan dan bekal yang cukup gitu ya. Sehingga tadi benar kata Mbak Felin, kita nggak cukup hanya sekedar ingin menikah, sekedar kepengen menikah ya gitu ya. Tapi kita harus ketika kita menikah dan dengan orang yang salah gitu ya, kita akan menyesal seumur hidup teman-teman. Jadi harus bersabar, banyak bersabar
karena nggak apa-apa yang nggak semuanya yang terlambat itu buruk gitu ya, benar ya. Balik lagi tadi nggak semua konflik itu buruk, sama, nggak semua yang terlambat itu buruk. Jadi teman-teman bersabar-sabarlah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif gitu ya, dan selalu berprasangka baik kepada orang lain, teman-teman ya. Dan nggak ada yang terlambat, Mbak Iya Okta. benar-benar. Heeh, dan gak ada yang terlambat. Tentang Mm, jodoh itu gak ada kata terlambat. Kita benar. selalu bertemu pasangan kita di waktu yang tepat, ya. Kita aja yang nggak ngerti kapan. Dan stereotip budaya kita memang kan kebanyakan orang Timur itu usia di Indonesia apalagi ya pernikahan di bawah usia itu kan sangat marak, ya. Jadi selain faktor budaya kita perlu pahami juga ya, itu juga menjadi faktor eksternal yang di luar kontrol dari kita. Tapi satu hal yang kita yakini, Allah selalu mempertemukan kita di waktu yang tepat. Nggak ada kata terlambat. Oke? Oke, benar-benar Masya Allah. Benar ya teman-teman ya, mohon maaf ya tadi deh diralat lagi ya. Jadi bertemu di waktu yang tepat, tidak ada kata terlambat teman-teman. Jadi semangat untuk berbenah dan bertumbuh. Semoga diskusi malam ini bermanfaat. Sekali lagi ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiron kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kekurangan sana sini gitu teman-teman ya. Semoga banyak kebaikan dan banyak hikmah yang dapat kita petik dalam diskusi pada malam hari ini. Untuk itu kita cukupkan dulu mungkin diskusi malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sekali lagi ucapan terima kasih kepada pembicara kita, Mbak Felin, dan juga teman-teman semuanya. Insya Allah pertemuan akan ada satu kali lagi, pertemuan via Zoom ya, di tanggal 25 ya, insya Allah tanggal 25 Februari 2025. Temanya tentang trik jawab pertanyaan kapan nikah. Ini persiapan buat Lebaran. Jadi jangan lupa untuk diajak teman-temannya buat gabung gitu ya. Biar semakin banyak kebaikannya tidak terhenti di kita dan sebanyak orang yang dapat manfaat dari materi kita yang akan di-sharing nantinya itu teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi di foto dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, slide pertama boleh yang bisa on cam, boleh on cam dulu yuk. Yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti semoga pekan depan bisa on cam semuanya. Oke ya, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Mbak Felin. Kita akhiri ya.